Yang masih sering galau dengan kesehatan, pernah nggak sih kalian ini di posisi kepala anak peyang? Ikuti video aku sampai habis agar kamu tahu solusi apa sih yang aku pakai agar anakku sendiri nih, berdasarkan pengalaman, itu kepalanya kembali normal. Aku juga pernah nih, di saat Mas Alfa nih, anak aku di usia sampai 6 bulan, itu kepalanya terlihat peyang. Itu pun berubah-ubah ya, jadi sampai bingung harus bagaimana. Nah, saran dari orang tua itu setiap mandiin itu harus dikit ditekan, tapi akunya sih ya kasihan ya, malah takut kenapa-kenapa nantinya. Tapi aku melakukan beberapa kiat dan alhamdulillahnya ini berhasil dan membuat kepala anakku itu menjadi normal kembali. Sebenarnya ada nggak sih hubungan antara lingkar kepala anak dengan kepala peyang? Tapi kita akan bahas dulu. Jadi sebelum aku kasih solusinya, kita bahas terlebih dahulu nih, lingkar kepala yang memang jadi pengukuran pertumbuhan anak yang penting. Sebetulnya ini yang lebih penting sih. Mengukur lingkar kepala bayi itu bisa menjadi indikator pertumbuhan anak melalui ukuran dan pertumbuhan otak. Menurut rekomendasi American Academy of Pediatrics ini, itu pemantauan lingkar kepala itu sebaiknya terutama sampai usia anak itu 2 tahun. Lingkar kepala ini diukur dengan pita ukur yang tidak elastis tentunya, melingkar dari bagian atas alis nih, melewati atas telinga sampai bagian menonjol di bagian belakang kepala. Nah, bila pertumbuhan otak mengalami gangguan dari hasil pengukuran lingkar kepala tadi, hasilnya kecil, itu mikrosefali, dan kemungkinan anak akan menjurus ke kelainan retardasi mental. Namun sebaliknya, jika pengukuran lingkar kepala yang membesar atau makrosefali itu akibat gangguan sirkulasi cairan otak, kemungkinan anak akan mengarah ke kelainan hidrosefalus. Pada 6 bulan pertama kehidupan itu lingkar kepala umumnya berkisar 34 sampai 44 cm. 1 tahun 47 cm, 2 tahun sekitar 49 cm, dan di usia dewasa itu 54 cm. Nah, ini adalah grafik lingkar kepala. Ini ya. Nantinya aku akan berikan linknya untuk kalian di deskripsi ya, jadi kalian bisa isi sendiri. Pengisiannya itu mudah seperti mengisi grafik pada berat badan di videoku sebelumnya. Dengan memberikan plot jika masih di area plus 1 sampai minus 1 itu normal. Nah, kategorinya itu, jika di bawah ini, itu disebutnya itu mikrosefali, yang dapat disebabkan oleh konsumsi alkohol atau obat, infeksi tetanus, sifilis, dan macam-macamnya termasuk ada rubella. Jadi pasien mikrosefali dengan ubun-ubun terbuka itu biasanya disebabkan oleh atrofi otak. Nah, ukuran lingkar kepalanya kalau di atas lebih dari 2 SD itu disebut makrosefali ya. Jadi makrosefali dengan ubun-ubun terbuka itu dapat disebabkan hidrosefalus. Jadi bisa disebabkan oleh ini Daddy Walker, radang otak, tumor otak, atau kelainan metabolisme bawaan. Nah, maka dari itu nih, pengukuran lingkar kepala itu merupakan pengukuran penting agar bisa dia mengetahui kondisi anak kita itu dalam keadaan normal atau enggak sih. Bagaimana dengan kondisi kepala peyang? Jadi intinya, kepala peyang itu disebut juga dengan plagiosefali, yaitu kondisi medis yang ditandai dengan terdapatnya bagian datar pada salah satu sisi kepala bayi. Kepala peyang ini itu membuat kepala bayi itu tampak tidak simetris. Tulang tengkorak bayi yang belum mengeras dan menyatu sepenuhnya hingga beberapa bulan setelah ia lahir. Tulang tengkoraknya itu kan lunak, jadi yang berperan dalam proses persalinan agar bayi bisa melewati jalan lahir sekaligus ia menyediakan ruang bagi otak bayi yang masih terus berkembang. Tulang lunak ini itu yang membuat bentuk kepala bayi itu dapat berubah-ubah. Kalau kongenital itu karena kelainan bawaan, tapi jarang terjadi, dan ini dikarenakan tulang tengkorak itu menutup terlalu dini. Akibatnya bentuk kepala bayi itu menjadi tidak normal. Sedangkan posisional ini yang paling sering terjadi nih, disebabkan oleh posisi tidur, bayi terlalu sering berbaring telentang, bayi kembar, kelahiran prematur, lahir dengan bantuan forceps atau vakum, atau torticollis. Nah, paling sering
itu adalah posisi si bayi yang sering disusui dengan posisi dominan antara kanan aja nih atau kiri aja. Ya, atau sering ditidurkan terlentang. Maka dari itu, dari pengalaman aku nih, anak yang pertama, ini yang aku lakukan. Ingat-ingat ya, jadi tonton sampai habis. Jadi yang aku lakukan itu adalah solusi yang berdasarkan atas kesehatan ya, udah konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang tidak bisa dicegah nih sepenuhnya, tapi paling tidak kita sudah berusaha agar kepala bayi itu tidak sepenuhnya menjadi peyang. Kalau peyang dibiarkan terus-menerus kan kasihan ya. Jadi yang pertama aku lakukan itu sering mengubah posisi waktu dia tidur. Jadi antara kanan, kiri, tapi tetap membiarkan dia itu tidur terlentang. Karena dengan mengubah posisi kepala bayi itu kita bisa menyeimbangkan antara pertumbuhannya. Dan yang kedua yaitu memposisikan bayi dalam posisi tengkurap. Ya meskipun sih sebetulnya tengkurap itu bisa menjadi salah satu alasan bayi terkena sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS, tapi jika dalam pengawasan nih, dalam pengawasan dan anak dalam kondisi sadar alias tidak tidur ini bisa dilakukan. Jadi melakukan tummy time itu bisa berguna untuk membantu kepalanya yang peyang ini menjadi normal. Jadi dengan meletakkan si bayi ini dalam posisi tengkurap ya selama 3-5 menit, dan sesi ini itu dilakukan 2-3 kali per hari. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menggendong bayi. Ya menggendong bayi sih memang kita lakukan paling sering ya, daripada membiarkannya di kereta bayi, ayunan, atau kursi mobil nih. Ini juga jadi penyebab kepala bayi peyang. Jadi kita bisa gantian antara kanan dan kiri. Ganti posisi bayi ketika menyusu itu juga perlu diperhatikan. Jadi selain memang bermanfaat untuk agar payudara juga tidak besar sebelah, ternyata itu juga bisa membantu membuat kepala bayi itu tidak peyang. Nah yang terakhir tuh aku menggunakan bantal peyang. Ya kalau dulu sih masih bentuknya itu di tengah ada lubang gitu ya, tapi anaknya dulu benar-benar nggak nyaman. Dan sekarang sudah ada loh bantal peyang yang isinya itu kulit kacang hijau yang sudah diolah tanpa proses ataupun bahan kimia apapun. Jadi benar-benar murni kulit kacang hijau. Nah kemarin itu aku pesan dan aku akan tunjukkan ke kalian. Nah ini adalah bantal kesehatan bayi dari Azruli Baby Pillow. Dan aku pesan ini itu di Opsimum, di online shop, di Shopee sih lebih tepatnya. Nah ini bentuknya itu seperti ini. Aku akan buka ya. Aku benar-benar nggak nyangka sih kalau dulu tahu ada yang seperti ini, aku pasti akan pilih seperti ini. Jadi ternyata dibandingkan bantal peyang yang biasa itu, kulit kacang hijau ini punya manfaat. Setiap gerakan kepala bayi itu akan menyebabkan partikel di dalam bantal ini itu bergeser sehingga terjadi pemijatan pada kepala bayi. Jadi itu yang akan menyebabkan kepala bayi itu akan bulat sempurna secara alami dan menumbuhkan rambut bayi secara sehat dan menghindari kebotakan. Basi, ini bermanfaat banget sih. Kalau perawatannya, nggak usah bingung. Di kotaknya ini juga ada brosur perawatannya juga. Jadi bantal bagian dalam itu nggak boleh dicuci ya. Sarung bantalnya ini yang biru ini aja, itu boleh dicuci secara halus tanpa mesin cuci. Jangan disimpan dalam keadaan lembab. Kita aja nih ya, yang pakai bantal yang lembab aja, itu sudah bisa bikin jerawatan, apalagi nih, ini dalamnya kulit kacang hijau dan dipakai si bayi. Jadi tetap harus utamakan hygiene, oke? Jangan lupa ini perlu dijemur di bawah sinar matahari. Semakin sering dijemur itu akan semakin baik. Pakainya itu gampang banget sih. Jadi bayinya itu jangan ujuk-ujuk langsung diletakkan ya. Ratakan bantalnya dulu, kemudian tekan dengan kepalan tangan di bagian tengah bantal, baru letakkan kepala bayi. Nah, di sini rangsang nih si bayi agar aktif untuk memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri, biar dia dapat pijatan alami. Jadi nggak perlu lagi nih kalau mandi harus sambil ditekan-tekan kepalanya, serius. Aduh. Daripada kenapa-napa, mendingin pakai ini aja. Itu lebih aman. Dan untuk penggunaan Azruli Baby Pillow ini, pastikan dengan posisi bayi ketika bayi peyang karena selalu miring ke kanan nih misalnya. Itu sebaiknya gunakan Azruli Baby Pillow ini, itu
miring ke kiri agar kepala bayi mendapat pijatan alami dari isi bantal, begitu juga saat menyusui dan menggendong bayi, agar kepalanya itu kembali normal. Nah, apabila kepala bayi normal, itu juga bisa nih dipakai untuk pijatan dengan menggunakan bantal dengan posisi seimbang, miring ke kanan, kiri, lurus atau telentang agar tidak menumpuk di satu posisi. Kalian bisa beli ini di toko terpercaya yaitu Opsimum di Shopee. Jadi Azruli Baby Pillow ini sebagai bantal kesehatan bayi dan Opsimum sebagai opsi shopping for mom and baby. Jangan ragu lagi karena Opsimum ini sudah terpercaya di Shopee. Nah, itu tadi solusi agar kepala bayi tidak peyang. Dan alhamdulillah sih kepala anakku itu juga bentuknya normal. Ya, paling tidak aku sebagai ibu, terlepas dari ahli gizi nih, terhindar dari sindiran orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi bagaimana nih hubungan antara lingkar kepala bayi yang normal dengan kepala peyang? Maka dari itu, dengan solusi yang aku sebutin tadi, semoga bisa membantu. Terima kasih sudah menonton, share dan subscribe ya.